pemirsa, nanti nih kita masih akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 10.000 pohon di kegiatan Mangrove Fund ini. Tapi sekarang Silva sudah tidak sendiri, sudah bersama dengan Marisa di sini sebagai Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2013. Dan juga Silva sudah bersama Bapak Alex Praditya. Bapak Alex ini merupakan yang akan memberikan suara dari Bee Channel ya Pak ya. Yeah. Oke, sebelum Silva ke Marisa, Silva mau ke Pak Pak Alex dulu. Pak Alex, kenapa sih kok Bee Channel ini mengadakan Bee Channel Peduli dengan kegiatan penanaman mangrove hari ini? Ya, ini sebagai salah satu komitmen dari Bee Channel Peduli bahwa kita mempunyai program di tahun 2013, itu salah satunya di lingkungan hidup. Oke. Selain itu kita juga ada program mengenai pendidikan dan kesehatan. Oke. Nah ini untuk tahun 2013 ini memang ini salah satu tonggak kita untuk kita bekerjasama dengan Green untuk menanam pohon mangrove dan bekerjasama dengan anak-anak muda di Indonesia, yang istilahnya kita juga ingin anak-anak muda yang ada di Indonesia itu juga bisa turut berpartisipasi dalam menjaga kehidupan lingkungan hidup kita. Tapi itu bagus sekali loh, karena sekarang ini acara yang mengadakan anak-anak muda, dihadiri anak-anak muda, kemudian nanti yang nanam anak muda dan anak tua. Ke Marisa sekarang. Marisa, boleh di-share nggak sebagai seseorang yang masih muda, kemudian Marisa sendiri juga merupakan sekarang adalah duta dari lingkungan hidup, boleh dikatakan seperti itu. Apa sih kontribusi yang bisa Marisa berikan, atau ada impian yang ingin diberikan selama menjabat 2013 ini mungkin? Kontribusi yang ingin saya berikan ke generasi muda yaitu ingin memajukan ke generasi muda, menimbulkan generasi hijau, di mana generasi hijau itu telah mengetahui dan memiliki jati diri untuk melestarikan lingkungan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sangat positif dan melakukan hal yang sangat sederhana dengan membuang sampah pada tempatnya, itu membedakan sampah yang organik maupun non-organik, memakai tisu, mengganti tisu dengan sapu tangan, atau menggunakan reusable bag untuk menggantikan kantong plastik. Dengan kegiatan hal yang positif ini memacu generasi muda untuk terus mengembangkan potensi untuk mencintai alam dan melestarikan lingkungan pastinya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Ini suara dari anak muda yang juga merupakan duta dari lingkungan hidup. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak Alex, untuk kedepannya nih, tentu saja Bee Channel tidak hanya peduli ini kegiatan satu kegiatan saja, tidak terhenti hanya di sini. Untuk kedepannya, beberapa tahun ke depan, kira-kira apakah ada rencana-rencana besar yang memang sudah terplan seperti itu, khususnya untuk lingkungan hidup? Ya, jadi gini, sebenarnya ya tadi seperti saya bilang bahwa kita ada 3 komitmen di dalam Bee Channel Peduli, dengan kita menggalang dana dari masyarakat juga. Jadi 1 lingkungan hidup, yang kedua pendidikan, yang ketiga mengenai kesehatan. Itu 3 hal yang istilahnya penting sekali untuk masa depan bangsa kita, ini, betul. Terutama anak muda. Jadi kita juga mengharapkan anak-anak muda yang istilahnya berprestasi dan sebagainya, itu kita juga akan membantu mereka yang bisa kekurangan dana dan sebagainya. Karena tujuan kita adalah bahwa bangsa ke depan ini kita membutuhkan anak muda yang berprestasi seperti gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi tujuan kita seperti itu. Oke deh kalau kayak gitu. Nanti Pak Alex dan juga Marisa ikut copot sepatu nyemplung? Iya, menanam? pasti. 10.000 ya, kalau belum 10.000 belum boleh pulang loh. 900 saja. Oke deh, Silva 1 aja kalau gitu. Oke, nanti kita langsung akan menanam bagaimana copot sepatu dan nyemplung di situ. Tapi sebelumnya Silva akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan informasi yang menarik berikut ini. Bakau adalah tanaman yang hanya dapat kita temui di sekitar pantai. Untuk mengenal lebih jelas tentang tanaman bakau, maka kali ini kita akan menjelaskan beberapa jenis bakau yang dapat kita temui. Jenis tanaman bakau atau pohon mangrove diantaranya yaitu Rhizopora. Rhizopora adalah tanaman bakau yang memiliki ciri-ciri buahnya panjang tetapi akarnya ada yang menusuk ke dalam tanah dan menjalar di permukaan tanah. Siapi-api. Siapi-api dinamakan begitu karena akar tanaman bakau yang satu ini menjulang ke atas permukaan tanah menyerupai api. Selain itu, ternyata walaupun berakar panjang, tetapi buah tanaman ini hanya sebesar kacang mede dan memiliki rasa pahit. Namun orang-orang di Pulau Jawa mengolah buahnya menjadi keripik siapi-api dengan merendam buahnya selama 2 hari dengan air garam untuk menghilangkan rasa pahitnya, sehingga dapat membuat konsumen senang untuk mengonsumsi keripiknya. Pidada. Pidada adalah bakau yang hanya dapat tumbuh atau hanya dapat kita jumpai di sekitar sungai. Maka, bakau ini juga dinamakan bakau sungai. Ciri-cirinya yaitu daunnya pendek dan tipis. Buahnya mirip seperti buah tomat.
Buah pohon bakau pidada dapat dikonsumsi oleh para monyet, namun tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Hutan bakau ternyata memiliki peranan penting bagi kehidupan kita. Manfaat tanaman bakau bagi kita yaitu mencegah abrasi pantai, menambah daratan, menyerap bahan kimia berbahaya yang ada di air sehingga air dapat dikonsumsi dan tidak mengandung racun, mencegah air laut masuk ke daratan sehingga mencegah banjirop, dan sebagai tempat berkembang biak bagi para ikan laut.